Christopher Columbus dalam upaya mencari jalan dari Eropa ke timur tak sengaja menemukan dunia baru yang membuatnya lebih berpengaruh dalam sejarah dunia di luar dugaannya sendiri. Penemuannya sekaligus merupakan mahkota eksplorasi dan penanda awal abad kolonialisasi lintas Samudra Atlantik, sekaligus pula merupakan tonggak penting dalam sejarah. Columbus bagaikan membuka pintu bagi bangsa Eropa untuk pemukiman baru, menyebarluaskan penduduk dan menyediakan sumber kekayaan mineral, sekaligus sumber daya alam lain yang pada gilirannya mengubah wajah Eropa. Bebarengan dengan itu, penemuannya juga mengakibatkan hancurnya kebudayaan bangsa Indian dalam jangka panjang. Penemuan itu melahirkan satu bangsa baru di benua belahan barat yang dengan amat cepatnya memisahkan diri dengan bangsa Indian selaku penduduk asli. Hasilnya, atas penemuan itu, Columbus membawa perubahan besar bagi bangsa-bangsa di dunia lama. Maka dari itu, di video kali ini kita mencoba mengupas terkait sosok Christopher Columbus, menyangkut pemikirannya dan juga bagaimana kisah hidup pelayarannya, sehingga ia bisa diakui menjadi penemu dunia baru atau yang sekarang disebut Amerika. Secara garis besar, kisah Columbus bukan masalah baru. Ia dilahirkan di Genoa, Italia tahun 1451. Tatkala menginjak dewasa, dia menjadi nakoda kapal dan seorang navigator yang cekatan. Sampai akhirnya Columbus memiliki niat untuk menemukan jalan lebih praktis ke daerah Asia di timur dengan cara berlayar ke arah barat melintasi Samudra Atlantik, dan dia dengan tekun merintis tekadnya dalam pelayaran tersebut. Tentu saja, niat besar ini tidak akan terlaksana tanpa biaya yang cukup. Karena itulah, Columbus membujuk Raja Spanyol menyediakan anggaran untuk ekspedisi percobaannya. Columbus memulai pelayaran ketika kapalnya berangkat dari pelabuhan Spanyol tanggal 3 Agustus 1492 dan melabuhkan kapalnya untuk pertama kali di Kepulauan Kanari di lepas pantai Afrika. Kemudian kembali membongkar jangkar di Kepulauan Kanari tanggal 6 September dan melanjutkan pelayaran ke arah barat. Sebuah pelayaran yang begitu panjang dan menghabiskan waktu berhari-hari, sehingga tidak aneh jika para awak kapal pada waktu itu merasa takut dan ingin kembali. Columbus kembali ke Spanyol bulan Maret berikutnya dari penjelajahan yang dahsyat itu. Di Spanyol, ia disambut dengan penuh penghormatan. Sesudah itu, dia melakukan serentetan pelayaran melintasi Atlantik dengan harapan menjejakkan kaki di Cina dan Jepang, tetapi hal itu sia-sia. Namun, Columbus tetap bersitegang pada pikirannya bahwa dia sudah menemukan jalur perjalanan ke Asia Timur jauh sebelum orang lain sadar. Secara akhlak, Columbus sendiri tidaklah sepenuhnya dikagumi. Ia terkenal kikir. Sifat inilah yang menyebabkan dia menghadapi kesulitan memperoleh tunjangan dana dari Raja Spanyol, karena Columbus terlampau menampakkan keserakahannya tatkala melakukan tawar-menawar. Di lain itu, ia juga memperlakukan orang-orang Indian dengan sangat kejam. Selama abad ke-15 dan ke-16, pemimpin negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mensponsori ekspedisi dengan harapan para penjelajah akan menemukan kekayaan dan daratan baru. Bangsa Portugis yang menjadi pelopor penjelajahan samudra berhasil mengangkut rempah-rempah, emas, hingga budak dari Asia dan Afrika ke Eropa mulai tahun 1420-an. Rute mereka adalah dengan berlayar di sepanjang pantai barat Afrika hingga ke Tanjung Harapan. Kala itu, mencapai Asia dari Eropa melalui jalur darat dirasa hampir mustahil karena banyaknya musuh yang harus dihindari. Negara-negara Eropa lainnya, khususnya Spanyol, juga ingin mengeruk kekayaan di dunia timur yang tampaknya tidak terbatas. Maka dari itu, setelah peristiwa Reconquista, pengusiran umat Muslim dan Yahudi, Spanyol segera mengalihkan perhatiannya pada penjelajahan dan penaklukan dunia. Christopher Columbus memiliki ide berbeda dari bangsa Portugis. Pengalaman selama bekerja di kapal dagang membuat dirinya berpikir untuk menemukan Asia melalui Atlantik. Columbus menyuguhkan idenya kepada petinggi Portugal dan Inggris, tetapi hal itu ditolak. Barulah pada tahun 1492 rencananya diterima oleh penguasa Spanyol, Raja Ferdinand dari Aragon dan Ratu Isabella dari Kastil.
Columbus mengajukan permintaan bantuan kepada Raja Spanyol untuk berlayar mencari sumber rempah-rempah yang ada di dunia timur. Permintaan Columbus dipenuhi dengan diberikan 3 kapal dengan segala perlengkapannya. Dari kontrak yang disepakati, Columbus diperbolehkan mengambil 10% dari harta yang ditemukan. Selain itu, ia akan diberi gelar bangsawan dan jabatan gubernur di setiap negeri yang ditemukannya. Pada 3 Agustus 1492, Christopher Columbus memulai perjalanan pertamanya dari Spanyol dengan 3 kapal, yaitu Nina, Pinta, dan Santa Maria. Pada 12 Oktober, kapal-kapal itu mendarat di San Salvador, Kepulauan Bahama, yang hal itu bukan di India Timur seperti yang diduga Columbus pada waktu itu. Selama berbulan-bulan berikutnya, Columbus berlayar dari pulau ke pulau di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Karibia. Columbus mencoba menemukan emas, rempah-rempah, dan barang berharga lainnya yang telah ia janjikan kepada penguasa Spanyol, tetapi nampaknya ia tak menemukan barang-barang tersebut. Pada Januari 1493, ia meninggalkan beberapa krunya di Hispaniola, atau yang sekarang dikenal dengan Haiti dan Republik Dominika. Dan kemudian ia kembali ke Spanyol. Columbus mencatat pengalaman penjelajahannya secara terperinci ke dalam sebuah jurnal. Ia kemudian menghadiahkan jurnal tersebut kepada Ratu Isabella. Pada September 1493, Christopher Columbus kembali ke Amerika hanya untuk menemukan pemukiman Hispaniola yang ditinggalkannya dan telah hancur. Ia lantas menugaskan 2 saudaranya, Bartolomeo dan Diego Columbus, untuk membangun kembali daerah tersebut. Sementara itu, Columbus melanjutkan pelayaran ke barat untuk mencari emas dan barang-barang berharga lainnya, tetapi tidak membuahkan hasil. Sebagai gantinya, ia mengirim 500 budak untuk Ratu Isabella yang kemudian ditolak. Pada Mei 1498, Columbus melakukan penjelajahan ketiganya melintasi Atlantik. Columbus mengunjungi daratan utama Amerika Selatan sebelum kembali ke Hispaniola. Di Hispaniola, ia harus memadamkan pemberontakan yang dilakukan oleh penduduk kepada 2 saudaranya. Saudara Columbus nampaknya dianggap sangat brutal dalam mengelola wilayah itu, sehingga Spanyol harus mengirimkan gubernur baru untuk menggantikannya. Setelah itu, Columbus ditangkap dan dikembalikan ke Spanyol karena dituduh sebagai pemimpin yang tidak kompeten dan tiran. Pada 1502, Christopher Columbus dibebaskan dari segala tuduhan, tetapi semua gelar bangsawannya dicabut. Ia kemudian mengajukan permintaan kepada Raja Ferdinand agar diizinkan untuk melakukan satu penjelajahan lagi. Setelah permintaan itu disetujui, Columbus berlayar pada Mei 1502 untuk menemukan Selat Malaka. Akan tetapi, 4 kapal yang dibawanya terhantam badai dan tinggal 2 yang tersisa. Sepanjang 1502, Columbus sempat berlabuh di Jamaika, Honduras, Puerto Castilla, Nicaragua, Costa Rica, dan Panama. Pada 1504, Columbus kembali ke Spanyol dengan tangan kosong dan akhirnya meninggal pada 1506 karena sakit. Meski terkenal karena dianggap sebagai penemu dunia baru, sebutan untuk benua Amerika saat ini, tetapi Christopher Columbus sebenarnya bukan orang Eropa pertama yang berkunjung ke Amerika. Sebab pemimpin bangsa Viking, Leif Erikson, lebih dulu sampai di Kanada pada abad ke-11. Namun penjelajah Columbus menandai awal kolonialisasi oleh bangsa Eropa di Amerika yang bertahan selama berabad-abad. Di sisi lain, penjelajahan Columbus juga dianggap telah berakibat pada punahnya penduduk asli Amerika. Pasalnya, segera setelah kedatangannya, wabah seperti cacar mulai menjangkit penduduk asli yang tidak memiliki kekebalan tubuh terhadap penyakit tersebut. Setelah kematiannya, penamaan Amerika dilakukan oleh ahli geografi Jerman yang membaca tulisan-tulisan Amerigo Vespucci. Pada awalnya, ia sangat yakin bahwa Amerigo Vespucci adalah orang pertama yang menemukan benua Amerika. Meski pada akhirnya kekeliruan itu berusaha dikoreksi dengan berupaya mengubah benua itu menjadi Colombia. Tetapi nama Amerika nampaknya telah menyebar di masyarakat.